Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersukacita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Jangan Lelah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu untuk sepanjang hidup kami. Karena perkenanan dan pertolongan Tuhan, kami diberi kesempatan untuk melihat, mengalami, mengakui segala kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Saat ini ya Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang adalah sumber kekuatan kami. Firman yang adalah sumber kehidupan kami. Berkaryalah ya Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, melalui hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, sehingga firman Tuhan benar-benar hidup di dalam persekutuan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca kitab Galatia, pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ulang kembali, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bertolong-tolongan. Tentu kita semua pernah menolong dan juga pernah ditolong. Manakah lebih menyenangkan, ditolong atau menolong? Di dalam hukum Kristus, kita seharusnya lebih senang menolong. Karena dengan menolong kita telah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi kita juga pernah dan sangat senang ketika orang menolong kita. Mengapa kita ditolong? Karena memang kita butuh pertolongan. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dan orang lain juga tidak dapat hidup tanpa kita. Oleh karena itu, tetaplah saling menghargai dan tetap rendah hati,
supaya kita berkesempatan menolong orang lain dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan rela. Dan kita terpanggil untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada saat kita juga ditolong, tentu kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, menolong dan ditolong itu selalu dan selalu kita lakukan di dalam hidup kita. Baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Sama seperti gereja kita yang juga sering melakukan pertolongan untuk orang banyak. Bahkan orang yang berpunya, orang yang kaya dipanggil untuk menolong orang yang miskin, orang yang susah. Ketika orang kaya menolong orang yang susah, mereka telah melakukan hukum Kristus. Karena orang yang diberi lebih daripadanya juga diminta tanggung jawab lebih besar untuk menolong sesamanya manusia. Begitu juga dengan Paulus. Dalam pelayanan-pelayanannya, dia sangat banyak ditolong oleh rasul-rasul yang lain dan juga banyak ditolong oleh jemaat. Dia menolong jemaat dengan memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, dan juga memberitakan tentang kabar pertobatan. Dan dia juga mengajak jemaat untuk mengaku dosa dan kesalahannya. Karena ada juga orang yang tidak mengetahui kesalahan apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, Paulus dipanggil untuk menolong jemaat yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengetahui jalan keselamatan, yang belum mengetahui mana yang baik dan yang benar. Dan dia terpanggil untuk melakukannya dengan sukacita. Panggilan Paulus sebagai seorang rasul, ini adalah tanggung jawab, ini adalah amanah. Sehingga dia dengan sukacita menjadi guru rohani, memimpin setiap orang yang belum mengenal Tuhan berjalan di jalan yang benar. Supaya mereka hidup kudus, hidup bersih, sukacita, dan mereka juga dapat hidup dalam persekutuan yang baik untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mana lebih tinggi pangkat atau status orang yang menolong daripada yang ditolong? Mungkin kita katakan lebih tinggi status orang yang menolong daripada yang ditolong. Sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi. Karena setiap orang telah dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan yang memiliki kemampuan lebih bertanggung jawab untuk menolong orang yang berkekurangan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu anak-anak kami juga pernah ditolong. Kita sangat senang kalau ditolong ya. Tetapi kita juga harus sangat senang menolong orang lain. Karena memang Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu hidup bertolong-tolongan. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Kita juga boleh menolong sesama kita manusia. Mungkin ada orang yang datang ke rumah kita membutuhkan pertolongan, kita harus tolong. Mungkin orang yang mengambil sampah yang datang ke rumah kita, atau pemulung, atau kita melihat pengemis, atau ada juga saudara-saudara kita yang memang benar-benar susah. Dia membutuhkan uluran tangan kasih kita. Karena memang kita tidak bisa hidup sendiri.
kita harus dengan ikhlas memberi pertolongan kepada mereka. Mungkin bagi anak-anak kami yang memiliki lebih buku atau pena atau makanan, boleh dong dibagi dengan kawan-kawannya. Supaya kawan-kawan kita juga mengerti bagaimana arti atau makna persahabatan. Supaya mereka juga dapat melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu sangat senang untuk melakukan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Apakah menolong hanya dengan materi? Tidak. Seandainya kita melihat teman kita suka berbohong, mau mencuri, tidak jujur, jalannya salah, suka melawan orang tua, kita harus menolong mereka dengan mengingatkannya, menegurnya, supaya dia bertobat dan berubah. Karena kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, kita terpanggil untuk menolong mereka supaya hidup di dalam jalan terang Kristus. Dan bila mana dalam persekutuan kita, dalam persahabatan kita, ada teman kita tidak tahu bertata krama, ya, dan dia tidak mengerti bagaimana menuturkan kata-kata yang sopan, tidak tahu bertingkah laku yang benar, hidupnya sembarangan, ketika duduk di kursi dia angkat kaki, dia mau duduk di meja, suka usil memukul teman-temannya atau mengganggu kawan-kawannya. Tolonglah dia supaya dia tahu tata krama. Ingatkanlah dia supaya dia tahu sopan santun. Mungkin makan belepotan, nasinya diambil banyak baru tersisa, kemudian tidak dimakan karena tidak habis. Kita tolong dia dengan mengingatkan bahwa banyak sekali orang yang tidak memiliki kesempatan untuk makan, sementara dia membuang-buang makanan, sayur dan ikan yang ada di mejanya. Menolong itu adalah panggilan Kristus. Menolong itu adalah perintah yang sangat baik untuk dilakukan, sama dengan Paulus ketika melayani di jemaat Galatia. Ketika dia melayani di Galatia, banyak sekali pengaruh-pengaruh ajaran sesat yang mengganggu persekutuan orang percaya. Dia dengan berani mengatakan mana yang benar. Dia menolong mereka untuk dapat memahami mana jalan yang benar, untuk mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, janganlah merasa berat hati untuk menolong orang tua. Karena hidup kita ini sangat banyak ditolong orang tua. Janganlah malas untuk menolong sesama manusia. Karena saat kita menolong sesama manusia, kita telah melakukan perintah Tuhan. Sama dengan orang Karo ya, dulu rumahnya itu rumah adatnya rumah si Walujabu namanya. Rumah adat itu ditempati oleh 8 keluarga. Untuk membangunnya mereka harus bekerja sama dan bertolong-tolongan. Karena mereka akan hidup bersama dalam satu rumah, satu atap, 8 keluarga. Sehingga dalam rumah itu mereka saling berbagi, mereka saling menolong. Kadang-kadang mereka juga berbagi cerita, berbagi pengalaman. Bahkan untuk mendidik anak pun mereka saling bertolong-tolongan. Bila mana ada satu orang tua tidak mampu mendidik anaknya, dia akan ditolong oleh temannya yang satu rumah tadi dengan menegurnya, mengingatkannya. Mungkin orang tuanya tidak dia dengarkan, tetapi orang lain
atau saudara-saudara dari ibunya atau ayahnya, ketika mereka menegur anak-anak tersebut, mereka akan berubah. Jadi apakah manfaat daripada bertolong-tolongan? Ketika kita bertolong-tolongan, kita sudah berwawasan luas. Kita sudah tahu bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Kita harus berguna untuk orang lain. Dengan bertolong-tolongan, beban kita yang berat juga menjadi ringan. Dan kalau kita bertolong-tolongan, pekerjaan cepat dapat terselesaikan. Dengan bertolong-tolongan juga kita dapat bekerja sama. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi dengan bekerja sama, pekerjaan lebih cepat selesai. Dan kita juga mengakui keterbatasan kita serta mengakui kehebatan orang lain. Dengan bertolong-tolongan atau bergotong royong dan bekerja sama, kita mengerjakannya dengan semangat. Satu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan demikian, kita dapat juga menyelesaikan pekerjaan yang lain dengan sukacita. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, biarlah kita selalu terpanggil untuk saling menolong. Siapapun dia, harus kita tolong. Jangan kita biarkan orang yang membutuhkan pertolongan tidak kita tolong, padahal kita mampu melakukannya. Coba anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini di antara kita yang hadir dalam ibadah ini, apa yang telah kita pernah tolong orang lain? Coba ceritakan, sebutkan. Atau mungkin kita pernah ditolong, bagaimana perasaan kita saat apa kita ditolong, bagaimana yang kita alami. Tentu kita sangat senang ketika kita ditolong, tetapi harus lebih senang lagi ketika kita diberi kesempatan untuk menolong orang lain. Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan sukacita dan rendah hati. Tuhan memberkati kita semua supaya setelah ibadah ini siapapun yang membutuhkan pertolongan, kita menolongnya dengan sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Waktu Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk suka saling menolong satu dengan yang lain. Kami semua punya pengalaman pernah ditolong dan juga pernah menolong. Biarlah pengalaman ini menjadi panggilan
iman kami, panggilan kami sebagai orang yang percaya. Ketika kami mau menolong, kami menolong dengan sukacita. Ketika kami ditolong, kami juga tahu berterima kasih. Ya Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka juga saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mengingatkan dalam segala hal yang mereka lakukan, supaya menjadi lebih baik. Berkatilah orang tua dari anak-anak kami, dan juga semua anak kami dimanapun berada, bersama-sama dengan seluruh hamba Tuhan dan guru sekolah minggu, supaya mereka juga benar-benar hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau selalu menolong dan menopang hidup kami. Karuniakanlah kami hikmat ya Tuhan. Karuniakanlah kami pengertian dan roh takut akan Tuhan. Karuniakan juga kepada kami kesehatan dan rejeki, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua untuk mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya dapat terpenuhi. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau tetap menopang anak-anak kami yang berulang tahun, sehingga sukacitanya dipenuhkan karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sakit, mohon kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya. Anak-anak kami yang sedang berduka cita, mohon kiranya Tuhan hiburkan mereka. Dan anak-anak kami juga yang sedang sedih, kiranya Tuhan kuatkan mereka, supaya selalu hidup dan mampu mengandalkan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kiranya lepaskanlah kami dari pandemi COVID ini. Pertolongan dan perkenanan Tuhan sempurna untuk menopang kami dimanapun kami berada. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami. Berkatilah semua hamba Tuhan yang Tuhan telah tetapkan untuk memimpin gereja Tuhan, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh dan roh takut akan Tuhan mampu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Inilah kami dan doa kami ya Bapa di surga. Biarlah semua anak-anak kami rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin menolong orang tua. Karena dengan demikian kami dapat memenuhi hukum Kristus di dalam hidup kami. Inilah kami ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam sukacita, dan salam damai sejahtera. Tetap semangat.